Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Cunur Mutaharah, SPDGR, asal dari SMK Negeri 1 Nibung, Aceh Utara, ke Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menunjukkan video aksi nyata tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMK Negeri 1 Nibung. Selamat menyaksikan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Bergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Kami guru penggerak, kita akan menghamba pada anak Indonesia, mewujudkan semua generasi emas untuk bangsa Indonesia. Kami guru penggerak, selalu menuntun mereka sesuai kodratnya, mewujudkan semua pelajar berkarakter berprofil Pancasila. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak membawa perubahan. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak tergerak, bergerak, menggerakkan. Bergerak jiwanya, Selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua, mewujudkan generasi emas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur, marilah kita sama-sama panjatkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir pada kegiatan hari ini. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nibung, yang saya hormati kepada Wakil Kepala Sekolah baik dari Waka Sarana, Kurikulum maupun dari kesiswaan. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu Kepala Jurusan dan Kepala Bengkel, serta yang saya hormati kepada rekan-rekan saya guru dan
Tendik yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berhadir pada kegiatan hari ini, yaitu kita akan berdiskusi tentang diseminasi budaya positif yang kita harapkan pada kegiatan hari ini kita mendapatkan manfaat dan dapat membawa perubahan di sekolah yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu, bagaimana hari ini? Masih semangat? Baik, jadi saya akan membuka presentasi hari ini tentang budaya positif. Jadi apa saja yang harus kita bahas pada kegiatan hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Saya berbagi atau sharing tentang apa yang saya telah pelajari pada kegiatan calon guru penggerak selama berpendidikan, dan kami juga didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktek untuk memahami tentang bagaimana budaya positif bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah atau di lingkungan sekolah yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu, di budaya positif ini ada beberapa yang harus yang mencakup dalam materi budaya positif ini. Yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian budaya positif ini ada teori tentang 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosen. Jadi ada teori motivasi, kemudian bagaimana dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita akan mengulas poin per poin untuk kita memaknai bersama dan kita berdiskusi bagaimana untuk membawa dampak perubahan ke sekolah kita. Jadi di budaya positif ini juga kita membentuk keyakinan kelas. Jadi pembentukan keyakinan kelas ada tips-tips atau ada tahap-tahap fase-fasenya yang harus kita ikutin. Kemudian kita juga harus berdiskusi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi apa kaitannya budaya positif ini dengan 5 kebutuhan dasar manusia? Kemudian di budaya positif ini juga kita membahas tentang segitiga restitusi. Nah, ini adalah cangkupan materi-materi yang hari ini kita berdiskusi bersama untuk menemukan atau yang bisa kita terapkan di sekolah SMK Negeri 1 Nibung yang kita cintai ini. Nah, pada pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa makna dari disiplin menurut Bapak Ibu? Nah, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Nah, kemudian disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
bukan dengan apa yang kita hargai. Menurut Diana Gosen, itu adalah kata disiplin yaitu disciple atau murid, pengikut. Bagaimana maksud dari murid atau pengikut? Yaitu mengikuti sesuatu aliran sehingga terbangun adanya motivasi intrinsik maupun dari eksternal. Nah, disiplin ini adalah bagaimana cara kita untuk mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan dan tanggung jawab terhadap yang dilakukan atas dasar tindakan mereka pada nilai-nilai universal. Saya jadi teringat kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Bagaimana menurut Ki Hajar Dewantara tentang disiplin? Nah, menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi, jika kita tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, maka orang lainlah yang mewajibkan kita untuk mendisiplinkan atau disiplin. Sehingga kata disiplin ini adalah dari diri kita sendiri untuk berusaha untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan. Nah, seperti Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utama adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain yang mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, kita juga harus mengetahui kenapa harus ada disiplin. Nah, Bapak Ibu, kita harus mengetahui juga sama-sama untuk menyeragamkan pemahaman tentang disiplin. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa saja yang termasuk nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu adalah menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang masuk dalam profil pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri,
bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selain dari profil pelajar Pancasila, juga nilai-nilai universal lainnya juga ada di IBO Primary Years Program atau PYP. Nah, ini juga masuk nilai universal. Apa saja? Sikap murid, toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, antusias, empati, dan lain-lain. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai kebajikan yang umum dan positif, seperti kata peduli, menghormati sesama, kemudian nilai universal yang lainnya yaitu ada 9 pilar karakter, yaitu Indonesia Heritage Foundation atau IHF. Apa saja yang termasuk dalam 9 pilar karakter, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi dan kedamaian dan kesatuan. Nah, kemudian nilai universal juga masuk ke petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian termasuk juga nilai universal The Seven Essential Virtues atau Building Moral Intelligence. Itu menurut Michelle Bourba. Kemudian ada juga nilai universal itu yaitu The Virtues Project atau Project Nilai-Nilai Kebajikan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi, pembelajaran di sekolah yaitu bukan hanya semata-mata meraih nilai dari guru, tetapi kita juga harus memberi arahan, memberi tuntunan bahwa jadilah murid yang sebagai pembelajar sepanjang hayat yang dapat mencapai kebahagiaan di masa akan datang. Selanjutnya, pembelajaran 2 yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Gosen. Jadi, apa saja yang termasuk 3 motivasi perilaku manusia? Yang pertama, motivasi yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk ke motivasi eksternal. Kemudian, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini poin kedua ini termasuk ke motivasi eksternal. Kemudian poin ketiga yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakini. Itu poin ketiga ini adalah masuk ke motivasi internal. Jadi inilah motivasi internal inilah yang masuk ke dalam tujuan disiplin positif. Karena kenapa? Motivasi di dalam diri seseorang. Jadi menurut teori Gosen ini ada 3 motivasi perilaku kita, yaitu kita pasti akan menghindari kenyamanan atau hukuman. Kemudian kita pasti menginginkan ada rasa motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi ketiga yaitu menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang diyakininya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, apa itu merdeka?
Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Apa yang membedakan hukuman dengan konsekuensi maupun restitusi? Nah, Bapak Ibu, ketika kita memberi hukuman, ini adalah sudah masuk ke menghukum. Jadi identitasnya adalah identitas yang gagal. Karena kenapa? Dari hukuman ini dia adalah melahirkan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid dan anak untuk jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita memberi hukuman kepada murid, murid akan merasa tertekan dan juga termasuk korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti, kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian dengan hukuman bisa terjadi sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, dan lain-lain. Namun ketika kita menerapkan identitas sukses atau disiplin, yaitu disiplin itu dengan dua, yaitu konsekuensi atau sanksi dan restitusi. Jika kita menerapkan konsekuensi kepada siswa, maka sesuatu yang terjadi kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu pendek, namun tidak berpengaruh ke jangka panjang. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini dalam konsekuensi ini akan melahirkan netral, tidak negatif. Kalau hukuman dia masuk ke negatif. Nah, selanjutnya jika kita menerapkan identitas sukses disiplin bagi restitusi, jadi ketika kita mengharapkan atau jika ada sesuatu permasalahan kita menerapkan restitusi, yaitu restitusi adalah merupakan pilihan. Jadi dengan menerapkan restitusi kita menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian korban mendapat ganti, kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar tanggung jawab untuk perilakunya, kemudian fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi nanti dari penerapan restitusi dalam menerapkan disiplin positif ya, maka akan berdampak positif untuk maupun jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi apa beda hukuman, konsekuensi dan sanksi itu? Kalau hukuman dia hanya mendapatkan sesuatu menghukum tanpa beralasan dan tidak mendapatkan pembelajaran, sedangkan konsekuensi sanksi dia apa konsekuensi dari misalnya siswa kita ketika masa COVID tidak memakai masker, pasti sanksinya itu siswa kita akan, atau dia dampak dari tidak memakai masker itu kan akan membuat dia berdampak ke kesehatannya. Oleh karena itu kita memberikan sanksi untuk dia agar dia memakai masker. Nah, untuk langkah-langkah restitusi mungkin akan kita bahas di poin selanjutnya. Ini adalah kita membahas tentang 3 motivasi, kemudian bagaimana apa yang membedakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, 9 ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menembus kesalahan yang pertama, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan
adanya tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian pembelajaran ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas, Bapak Ibu? Kenapa penulisan misalnya di kelas itu peraturan kelas? Kenapa bukan keyakinan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah, kalau peraturan kelas itu adalah baku. Jadi peraturan itu adalah seseorang yang membuat untuk sama-sama kita patuhi. Namun kalau keyakinan kelas, kita mengikuti dengan sesama, sama-sama kita mengikuti karena memang dari diri kita sendiri untuk kita juga. Nah, ini ada contoh misalnya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda berdua? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Dan mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi, dalam membuat keyakinan kelas ini, guru beserta siswa mempraktekkan. Jadi pada keyakinan kelas ini, misal kita diskusi dulu bahwa apa saja yang mau kita tulis atau yang mau kita, agar sama-sama enak, agar sama-sama dengan siswa, dengan guru. Misal masuk tepat waktu. Jadi bukan hanya siswa yang tepat waktu masuk ke kelas, tetapi guru juga ikut tepat waktu masuk kelas. Nah, misalnya kalau peraturan pasti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi keyakinan kelasnya apa? Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Maka keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini adalah masuk keyakinan kelas dengan melihat dari nilai-nilai universalnya, yaitu menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Jadi jika peraturan dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya itu adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Maka apa yang menjadi keyakinan kelas kita, yaitu keselamatan, keamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini ada beberapa, yaitu yang pertama, curah pendapat, kemudian mencatat masukan-masukan, kemudian susun keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Tinjau ulang hasil brainstormingnya, ajak untuk telaah nilai kebajikan di setiap poin. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas, kemudian review akhir menyepakati komitmen, kemudian terakhir yaitu menempelkan hasil untuk mengingatkan. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai universal yang kita
telah kita sepakati bersama dari beberapa fase yang telah kita seleksi ya, yang telah kita diskusi dari awal sampai tahap akhir menempelkan hasil untuk mengingatkan. Kemudian kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, pada pembelajaran 4, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi, Bapak Ibu, kita mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia yang pertama kali dan paling utama itu adalah bertahan hidup. Jadi, kita memerlukan kebutuhan primer, sekunder, yaitu lahir dan batin. Kita membutuhkan rumah, kita membutuhkan makanan, kita membutuhkan tempat tinggal, makanan dan pakaian. Nah, itu adalah sesuatu yang paling utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Nah, selain bertahan hidup, apa saja termasuk? Kemudian kita juga termasuk ke kebutuhan dasarnya itu adalah kasih sayang dan rasa terima. Jadi kita kebutuhan manusia juga termasuk kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Nah, itu kasih sayang dan rasa terima itu adalah termasuk ke kebutuhan psikologis, yaitu kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Kemudian, jika misalnya seperti ini Bapak Ibu, ada siswa kita di rumah, dia ayahnya sudah pisah dengan mamanya. Mungkin dia kalau di lingkungan rumahnya, seperti kita mendengar dari cerita orang tuanya, bahwa dia anaknya pendiam, patuh, dan apa yang ditanyakan hanya itu yang dijawab. Tetapi ketika sampai ke sekolah, anaknya bisa usil, ganggu teman, colek teman, sering canda-candain teman, ngatain teman. Itu kita bisa melihat dari kebutuhan dia, berarti dia membutuhkan kasih sayang dari orang terdekatnya. Jadi dalam untuk mendekatinya yaitu dengan cara memberikan kasih sayang kepadanya, perhatian kepada anak tersebut. Kemudian penguasaan. Nah, kebutuhan penguasaan yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ketika siswa kita menampakkan sesuatu hasil karyanya kepada kita, maka kita jangan langsung acuh tak acuh kepada siswa. Kita tidak tahu bagaimana dia telah berusaha untuk memberikan yang terbaik menurut versi dia, tetapi kita tidak memberikan semangat atau respon yang baik untuk dia, sehingga dia ketika respon kita tidak baik kepada murid, dia akan terasa pesimis dan dia menyerah karena kata-kata yang kita lontarkan itu membuat dia kecewa. Nah, ini bisa terpengaruh pada penguasaan, bahwa kebutuhan pengakuan atas kemampuan dia. Jadi Bapak Ibu, kita memberikan apresiasi kepada siswa meskipun mungkin hasil yang dia berikan menurut dia udah maksimal, tetapi menurut kita masih belum maksimal. Jadi utarakan dulu hal yang positif. Ini kamu sudah sangat bagus dalam membuatnya. Mungkin ke depan baru kita tambahkan saran kepada siswanya. Jangan langsung kita menolak mentah-mentah. Kemudian kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan untuk kemandirian,
otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi kebebasannya adalah kebutuhan dia berpraktek kemandirian. Dia ingin kadang dia ingin sudah paham dia akan mengerjakan tugas dengan secara mandiri. Ini adalah kebutuhan kebebasan dari setiap manusia. Kemudian kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan jika hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dalam belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi bermain. Saat mereka bermain, maka mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Nah, manusia tidak berbeda. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi tanpa paksaan. Mereka juga ingin berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang-barang, suka bergurau, dan suka melucu, dan juga mengemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Ini adalah kebutuhan kesenangan. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini kita juga melihat dari siswa. Jadi kita penuhi apa yang dibutuhkan dari murid-murid kita. Nah, selanjutnya posisi 5, yaitu 5 posisi kontrol. Apa saja yang termasuk 5 posisi kontrol? Jadi yang pertama, posisi kontrol yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, dan posisi kontrol yang kelima yaitu manajer. Nah, jika identitas gagal atau kontrol dari luar, yaitu menghindari hukuman, yaitu kita posisi kontrolnya sebagai penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Sedangkan identitas berhasil atau sukses dari kontrol dari luar itu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, maka posisi kontrolnya termasuk ke teman atau pemantau dan pemantau. Kemudian yang identitas berhasil atau sukses kontrol diri yaitu menghargai diri sendiri, yaitu sebagai posisi manajer. Nah, ketiga identitas ini yaitu identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil sukses juga. Ini kan ada 3. Nah, yang mana yang paling baik menurut Bapak Ibu? Yang paling bagus, yang efektif kita terapkan pada murid-murid kita. Nah, yang paling baik adalah di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer? Kita membangkitkan kemampuan siswa dari motivasi intrinsiknya, yaitu dia mulai kontrol diri. Sedangkan kalau identitas kontrol dari luar, berarti dia akan ketergantungan kepada orang lain, tidak dari dirinya sendiri. Jadi kalau sebagai manajer kita menanyakan ke siswanya sendiri, ke dirinya sendiri, apa yang dia yakini, apa yang dia utarakan, apa yang dari diri murid tersebut. Nah, inilah yang harus kita bangkitkan dari diri sendiri, dari diri si murid tersebut. Nah, jika guru berbuat menghukum, maka contohnya yaitu seperti menghardiknya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu adalah posisi menghukum, penghukum.
Kemudian jika orang merasa bersalah, yaitu kita berceramah dan mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa sama ini. Jadi ketika ada kasus atau permasalahan, kita membuat dirinya bersalah. Kemudian posisi sebagai teman, yaitu membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi ketika kita memantau, kita mencatat aja, melihat aja tanpa berkomentar apa-apa. Sedangkan posisi manajer, kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali dan menyadarkan si murid tersebut. Nah, kemudian jika guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu kita sudah termasuk dengan posisi kontrol penghukum. Nah, bagaimana kalau masuk ke pembuat orang masalah? Maka guru berkata seperti ini, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, jadi kita mengeluh, membuat dia merasa bersalah. Ibu kecewa, ibu sudah berusaha, kenapa kamu berbuat seperti ini, misal Pak Ibu. Jadi kita membuat si murid merasa bersalah. Jika posisi kontrol sebagai teman, maka guru berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, dan segala macam. Kemudian ketika guru berkata, itu adalah posisi sebagai teman. Kemudian bagaimana dengan pemantau? Apa peraturannya? Kita langsung menanyakan ke apa peraturannya. Nah, untuk posisi di manajer, yaitu kita menanyakan kepada dirinya sendiri, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, apakah yang telah terjadi itu adalah perbuatan yang baik. Itu adalah posisi sebagai manajer. Jadi kita menanyakan kepada dirinya sendiri. Kemudian dari pertanyaan guru berbuat ataupun guru berkata di 5 posisi kontrol itu, apa hasil dari yang kita terapkan seperti 5 posisi kontrol? Jika sebagai penghukum, maka murid akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Karena kenapa dia berbohong? Karena dia takut dengan hukuman. Kemudian jika posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, maka hasilnya yaitu menyembunyikan, menyangkal, juga berbohong. Jika kita posisikan di posisi teman, maka dia akan ketergantungan kepada kita, murid. Nah, jika kita sebagai pemantau, yaitu menyesuaikan diri bila diawasi. Nah, bagaimana hasil dari penguatan dari posisi kontrol manager, yaitu menguatkan kepribadian seorang murid. Nah, apa kaitan dengan dunia berkualitas? Nah, kalau sebagai posisi penghukum, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian jika posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, itu murid akan meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian jika posisi kontrol teman, maka kaitan dengan dunia berkualitas adalah murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian sebagai pemantau, maka murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Nah, sedangkan manajer, maka murid meletakkan dirinya, bukan meletakkan guru ya, tapi dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
Nah, apa efeknya jika kelima kontrol ini? Yaitu jika siswa berkata ini, kalau posisi kita penghukum ya, maka siswa atau murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi sudah tahu. Jadi ketika menghukum, misalnya telat pergi sekolah, kita menghukum dia push up, dia udah tahu, oh ya besok bu push up lagi bu ya. Jadi mereka sudah mengetahui apa selanjutnya tindakan hukuman yang dia dapatkan. Setelah itu murid tersebut tidak berubah. Kemudian kalau posisi kontrol guru itu sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka dia akan meminta maafkan saya bu. Kalau misalnya posisi kontrol guru itu sebagai teman, maka dia akan mengatakan seperti ini, murid, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Jadi seakan lemah. Kemudian jika posisi kontrol guru itu sebagai pemantau, yaitu berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, itu adalah hal yang murid katakan. Kemudian bagaimana posisi guru sebagai manajer, maka murid akan mengatakan bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Jadi dia akan mencari solusi sendiri, dia akan berusaha menyelesaikan masalah yang ia timbulkan. Nah, dampak pada murid itu adalah jika kita posisi penghukum, maka dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian jika kita posisi kontrol kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka murid akan merasa rendah diri. Jika posisi kontrol guru itu sebagai teman, maka murid berdampak pada murid itu tidak mandiri, ketergantungan. Jadi dia ibu, ada ibu A yang membantu kita, minta tolong. Jadi dia ketergantungan terus sama kita, tidak mandiri. Kemudian sebagai pemantau, maka menitik beratkan pada sanksi dan hadiah untuk dirinya. Jadi kita melihat ibu tuh menulis, mencatat segala macam. Jadi dia hanya menitik beratkan pada sanksi dan apa hadiah yang akan dia dapatkan. Kemudian jika posisi kontrol manajer, yaitu murid berdampak pada murid, yaitu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, dari kelima kontrol inilah yang paling baik itu adalah di posisi kontrol manajer. Jadi kita membuat murid itu adalah mengevaluasi dirinya sendiri. Kita hanya menuntunnya untuk mengembalikan semuanya pada pemahamannya. Jadi jika ia mau melakukan kesalahan, maka dia juga akan berusaha bagaimana mencari solusinya. Kita hanya menuntun, kita menanyakan dulu bagaimana permasalahannya. Jika dia misalnya bapak ibu kan, dia buntu, tidak menjawab apapun yang kita tanyakan sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer Pak Ibu kan, itu bisa kita menuntunnya. Bagaimana kalau ini, itu misalnya bagaimana kalau kamu menyelesaikan seperti ini. Kemudian kita kembalikan lagi, jangan kita memerintahnya atau harus yang kita sarankan, tidak, tapi kita juga harus membuat apakah cara ibu ini benar atau tidak. Kita tanyakan lagi, nanti dia akan berpikir, iya juga dengan seperti yang kata ibu. Jadi bapak ibu, manajer ini adalah yang dapat membuat evaluasi diri siswa dan dapat memperbaiki kepribadian murid tersebut. Jadilah inilah PR kita sama-sama ya bapak ibu ya. Kemudian pembelajaran segitiga restitusi. Ini adalah langkah yang kita terapkan. Segitiga restitusi itu yang pertama menstabilkan identitas. Kita menanyakan dulu bagaimana
yang harus diterapkan, menstabilkan identitas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita menanyakan dulu, kamu pasti akan mengetahui misalnya ada kasus kayak itu. Kemudian pasti dia ada alasan melanggar peraturan, melanggar keyakinan kelas, atau dia pasti punya alasan. Kita menanyakan dulu, menstabilkan identitas dulu, kemudian validasi kebutuhannya. Lalu jika ia melakukan kesalahannya, apa yang bisa dia cari solusinya, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Kita menanyakan. Setelah itu kita menanyakan apakah yang dia lakukan ini adalah melanggar dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi itu adalah dapat mengevaluasi dari diri sendiri seorang murid. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu pada posisi kontrol ya. Jadi pada posisi kontrol manajer nih lah kita menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita Bapak Ibu, bagaimana bisa melakukan perubahan terhadap siswa-siswa kita untuk ke depan. Jadi inilah posisi kontrol dan yang harus kita terapkan, yaitu posisi kontrol manager. Dan ketika ada kasus atau permasalahan dengan siswa, kita bisa menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi tersebut. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan
pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Berbagai penjuru Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya, melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi,